Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat. Bagaimana strategi perang dagang AS justru membuat China tertawa. Pemerintah Amerika telah mengenakan tarif impor yang sangat tinggi untuk produk China yang masuk ke AS pada tahun 2025 ini. Namun faktanya strategi perang dagang AS tersebut justru menimbulkan bumerang bagi AS sendiri. Data terkini menunjukkan bahwa langkah ini ternyata tidak efektif. Yuk, kita kupas tuntas fenomena ini. Sejak era Presiden Donald Trump, Amerika menerapkan serangkaian tarif impor untuk mencoba menekan ekonomi China. Tujuannya jelas, mengurangi defisit perdagangan dan mendorong produksi dalam negeri. Namun, kebijakan ini menghadapi banyak tantangan. Menurut data dari Laporan Perdagangan Internasional, tarif impor yang diberlakukan tidak hanya mempengaruhi hubungan ekonomi antara kedua negara, tetapi juga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti kenaikan biaya produksi dan berkurangnya kepercayaan investor. Alih-alih terjebak dalam perang dagang yang merugikan, China dengan cepat mengalihkan strategi mereka. Mereka tidak hanya bergantung pada pasar Amerika, melainkan mengembangkan jaringan pasar global. Data terbaru dari Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa sejak 2023, ekspor China ke negara berkembang, terutama di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, telah meningkat rata-rata 12% per tahun. Selain itu, laporan Bank Dunia Maret 2025 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi China mencapai 4,5% di kuartal pertama tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci ketahanan ekonomi mereka, meskipun tekanan tarif dari AS terus berlanjut. Meskipun AS berharap tarif impor dapat melemahkan ekonomi China, realitanya jauh berbeda. Menurut laporan terbaru dari International Monetary Fund yang dirilis Maret 2025, tarif impor tersebut belum mampu menekan pertumbuhan ekspor China secara signifikan. Faktanya, tarif ini justru menambah beban biaya bagi perusahaan AS sendiri yang mengandalkan rantai pasokan global. Selain itu, para analis ekonomi menyatakan bahwa langkah ini telah menurunkan kepercayaan investor di pasar AS, sementara China terus menunjukkan ketahanan dengan mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan negara-negara berkembang. Singkatnya, strategi tarif yang diterapkan tampak tidak efektif dan malah memicu adaptasi cepat dari pihak China. Untuk lebih memahami dinamika ini, mari kita lihat beberapa studi kasus. Misalnya, sektor teknologi dan manufaktur. Di sektor teknologi, meski tarif diterapkan pada komponen-komponen impor, China dengan cepat mencari mitra baru di Asia Tenggara dan Afrika. Di sektor manufaktur, perusahaan China memperluas jaringan distribusinya ke Amerika Latin, sehingga menjaga kestabilan volume ekspor, meskipun tekanan tarif meningkat. Para pakar ekonomi pun sepakat bahwa diversifikasi pasar merupakan strategi jitu yang mengantisipasi gejolak politik dan ekonomi global. Adaptasi ini membuat China tampak lebih luas dalam menghadapi perang dagang, sambil AS justru tersandung pada kebijakan proteksionis yang ketinggalan zaman. Dari data dan analisis terkini, jelas bahwa perang dagang yang dimotori tarif impor oleh AS telah memicu respons adaptif dari China. Alih-alih merusak ekonomi mereka, tarif tersebut justru mendorong China untuk memperluas jaringan pasar global, khususnya ke negara-negara berkembang. Kita dapat belajar bahwa dalam ekonomi global, fleksibilitas dan diversifikasi adalah kunci untuk bertahan menghadapi tekanan proteksionis. Bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan proteksionis masih relevan di era globalisasi ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa!